Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua dimanapun anak-anak berada, kali ini kita akan mencoba menjelaskan materi secara daring, yang mana materinya adalah ragam gejala sosial yang ada di masyarakat dengan KD 3.3, yaitu menganalisis konsep dasar sosiologi untuk memahami ragam gejala sosial yang ada di masyarakat, ya. Sebelum kita lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu gejala sosial, ya. Gejala sosial itu merupakan semua masalah sosial yang dipengaruhi oleh perilaku manusia di dalam lingkungan kehidupannya, ya. Itu pengertiannya, kunci dasar dari gejala sosial. Lalu kalau jika kita lihat, ada beberapa faktor gejala sosial, ya. Ada dua faktornya. Yang pertama ada faktor kultural dan ada faktor struktural. Kultural di sini maksudnya adalah adanya pertumbuhan dan perkembangan suatu nilai yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian jika dilihat dari faktor dari secara struktural, itu adalah suatu keadaan yang memang mempengaruhi suatu pola tertentu, hubungan yang terjalin antar individu terhadap kelompok lingkungan masyarakat, ya. Itu dia maksudnya. Next, ya. Kemudian setelah itu ada beberapa gejala sosial akibat perubahan, ya. Ada beberapa gejala sosial akibat perubahan, yang mana gejala sosial akibat perubahan ini ada beberapa macam, ya. Salah satunya itu yang pertama adalah lunturnya nasionalisme, ya. Jika kita lihat, lunturnya nasionalisme ini merupakan rasa yang sangat tidak peduli terhadap bangsa. Nah, baik itu pola pikir mereka, perbuatan mereka maupun tindakan mereka, ya, itu dilihat. Jadi kalau lunturnya nasionalisme ini sebenarnya sering kita lihat, ya, mungkin termasuk di sekolah-sekolah, ya. Kayak misalnya kegiatan upacara, banyak anak-anak siswa kalau disuruh upacara suruh berbaris, datangnya agak lambat, santai. Jadi lunturnya nasionalisme ini juga bisa dilihat dari situ. Jadi kalau Anda merasa seperti itu, berarti jiwa-jiwa nasionalisme di dalam diri Anda itu sudah mulai berkurang atau luntur lah istilahnya. Kemudian yang kedua ada lagi multi identitas, ya, multidimensi identitas. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah manusia ini memiliki identitas lain selain dunia nyata, ya. Baik itu mungkin di dunia maya maupun di lainnya lah, selain KTP-nya lah, kan begitu. Kemudian yang ketiga ada dekadensi moral. Apa itu dekadensi moral? Dekadensi moral yaitu kemerosotan sikap dan perilaku menjadi negatif atau lebih buruk, ya. Jadi Anda sikap Anda, terus cara Anda bergaul dengan tetangga, dengan teman, itu lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi Anda memiliki perilaku yang tidak baik atau mungkin bahkan lebih buruk dari 2 tahun sebelumnya. Kemudian yang keempat ada pergeseran sosialisasi. Apa maksudnya? Jadi pergeseran sosialisasi di sini adalah ketidakmampuan, ya, seorang orang tua dalam mengasuh atau mendidik orang tua anaknya, ya. Karena kebanyakan kenapa? Karena kebanyakan orang tua kan pada sibuk untuk mencari uang dalam bekerja, sehingga tidak mampu lagi atau tidak ada waktu lah istilahnya, tidak ada waktu lagi untuk menjaga, merawat, mendidik anaknya. Jadi jika kebanyakan orang tua yang waktunya sibuk banyak di luar, maka otomatis anak-anaknya akan banyak dititipkan sama orang lain, atau dia lebih banyak membayar jasa orang lain untuk mengasuh, mendidik untuk anaknya dia sendiri. Nah, hal ini juga merupakan gejala akibat perubahan, ya. Sebenarnya walaupun sesibuk-sibuknya orang tua, sebaiknya anak kita sendirilah yang mendidiknya, jangan orang lain, karena lebih cepat atau paham itu orang tua yang mengajarkan dibandingkan orang lain.
dan hasilnya pun lebih maksimal orang tua sendiri dibandingkan orang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya ada globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi di sini adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia, sehingga menghubungkan antara kejadian yang terjadi di suatu lokasi yang satu dengan yang lainnya, yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan keduanya. Artinya apa? Jadi kalau misalnya suatu negara melakukan perubahan, ya, otomatis negara lain pasti akan terkena dampaknya. Contoh misalnya Amerika atau Inggris, ya. Amerika melakukan perubahan ekonomi dunia besar-besaran, secara otomatis negara-negara lain akan merasakan perubahan itu, ya. Atau lain sebaliknya seperti minyak, ya. Jika misalnya minyak naik misalnya begitu, ya, otomatis yang lainnya pun akan berubah. Nah, ini akan terjadi di semua daerah, secara globalisasi. Jadi ada hubungannya. Kemudian yang berikutnya ada lagi yang masih dalam cakupan akibat perubahan, ya, ada westernisasi. Apa itu westernisasi? Westernisasi ini adalah sikap kita dalam meniru dan merupakan unsur-unsur barat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita melihat, mengamati, kemudian kita mengikuti gaya-gaya mereka, ya. Ada kebudayaan barat yang kita ikuti. Contohnya seperti apa? Contoh misalnya, hey bro, hey sis, hey brother. Ada kebiasaan mereka yang kita ikuti. Kalau Indonesia kan tidak seperti itu. Mau kemana mas, mau kemana bang, istilahnya begitu. Tapi karena kita sudah mengikuti perkembangan zaman dengan sikap meniru budaya barat, ya, maka tidak menutup kemungkinan, ya, itu sudah terjadi di lingkungan kita, seperti memanggil bro, sis, dan lain sebagainya, istilahnya begitu, ya. Kemudian yang ketujuh ada modernisasi. Apa itu modernisasi? Modernisasi ini adalah mencakup suatu transformasi total kehidupan bersama tradisional dan pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola ekonomi dan politis yang menjadi ciri, ya, negara-negara barat yang stabil, ya. Jadi ada perubahan besar-besaran. Modernisasi ini adalah perubahan besar-besaran yang mana negara yang tadinya mungkin biasa-biasa saja itu lebih berkembang pesat mengikuti perkembangan zaman, yang mengikuti teknologi. Apa yang sekarang lagi menjadi tuntutan, maka otomatis mau tidak mau mereka wajib mengikuti perkembangan tersebut supaya tidak ketinggalan atau kalah saing dengan negara lain. Kemudian yang kedelapan ada hedonisme. Apa ini hedonisme? Hedonisme ini adalah suatu paham melihat bahwa kesenangan dan kenikmatan itu menjadi tujuan hidupnya. Dia tidak peduli, jadi sama seperti kehidupan duniawi, ya. Pokoknya apa yang menurut dia suka, enak, ya udah itu dilakukan. Dia nggak peduli dengan yang lain, ya. Hanya duniawi yang dipikirkan. Itu adalah sikap hedonisme yang merupakan gejala akibat dari perubahan. Kemudian ada yang kesembilan, ada konsumerisme. Konsumerisme ini apa? Konsumen itu berarti dia pemakai, ya kan? Berarti kalau ditambahin dengan kata isme, berarti ada kata kerja di situ, suatu paham. Yang mana konsumerisme ini merupakan paham ideologi atau ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok menjalankan suatu konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan. Itu konsumerisme. Jadi biasanya mungkin katakanlah Anda menggunakan paket. Nah, orang normalnya mungkin satu bulannya 10 giga, katakanlah begitu. Tapi Anda mungkin mencapai 100 giga dalam satu bulan. Berarti kan Anda kan berlebihan dalam memakai data tersebut. Anda menggunakan yang tidak berpenting pun Anda gunakan. Jadi jika bisa, hematlah dalam menggunakan sesuatu hal, apapun itu. Jadi jangan sampai ada yang dirugikan dalam hal ini. Jika kita boros, maka yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Maka kita tidak bisa mengatur keuangan. Oke. Kemudian ada lagi berikutnya yaitu gejala akibat penyimpangan. Kalau tadi kan akibat perubahan, sekarang poin B yaitu akibat penyimpangan. Jika dilihat gejala akibat penyimpangan itu ada pergeseran peran, ada kenakalan remaja dan lain sebagainya. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pergeseran peran. Jadi kalau pergeseran peran di sini sekarang jika kita lihat perkembangan zaman sudah tidak ada lagi zaman laki-laki yang aja yang bekerja, tapi
sudah banyak juga perempuan atau ibu-ibu atau mama yang juga bisa menggantikan posisi sebagai kepala keluarga, ya. Baik itu misalnya contohnya supir. Kalau supir kan biasanya laki-laki, tapi sekarang sudah banyak supir itu sudah jenis kelamin perempuan, ya. Tukang misalnya, tukang itu dulu kan biasanya laki-laki, tapi banyak sekarang yang perempuan. Jadi peran tersebut didasari karena apa? Karena adanya kebutuhan, karena adanya mungkin yang bisa dibilang memang wajib dilakukan. Kalau tidak gitu mungkin nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, hal ini sudah biasa, ya. Memang terlihatnya mungkin tidak pas, tapi mau tidak mau ya memang pergeseran peran ini pasti terjadi dimanapun itu. Kemudian yang kedua, adanya kenakalan remaja, ya. Jadi kenakalan remaja ini biasanya bersifat yang masih berusia antara usia 13 tahun sampai usia 16 tahun, sebelumnya masih 17 tahun, ya. Jadi kenakalan remaja ini ciri karakteristiknya adalah mereka ini biasanya masih ingin diperhatikan, ya, masih ingin diperhatikan. Kenakalan remaja ini adalah perilaku jahat atau masih bisa dibilang kekanak-kanakan, yang mana kenakalan remaja ini merupakan gejala sakit atau bisa disebut dengan nama dalam hal patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja. Ini disebabkan suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang, ya. Jika kita lihat ada beberapa faktor anak-anak melakukan kenakalan remaja, ya. Yang pertama, kenapa anak itu melakukan kenakalan remaja? Ada beberapa faktor, ya. Salah satunya adalah seperti hubungan keluarga yang tidak harmonis. Jadi jika kedua orang tua sudah tidak harmonis hubungannya, maka anak kita bisa jadi menyebabkan kenakalan remaja, ya. Kurangnya perhatian karena orang tua yang mungkin sibuk dalam bekerja sehingga anak lalai diperhatikan, itu salah satunya. Jadi jika anak bolos, merokok dan lain sebagainya, itu sudah jangan diapakan lagi. Itu mungkin salah satu dari kelalaian orang tua dalam menjaga dan memantau anaknya. Yang berikutnya ada perkembangan mental remaja yang masih labil. Ya, kenapa? Karena anak-anak usia remaja itu rasa ingin tahunya itu lebih besar dan lebih kuat, ya. Jadi mereka penasaran apa sih itu, kayak apa rasanya. Nah, itulah makanya dikatakan mental mereka itu belum ada keimanan yang kuat. Masih ada rasa penasaran, ingin tahu, kipunya itu tinggi, istilahnya begitu. Ya, itu yang menyebabkan faktor kenakalan remaja salah satunya juga, ya. Kemudian yang gejala sosial akibat penyimpangan juga ada lagi yang namanya kriminalitas, ya. Yang berikutnya adalah kriminalitas. Kriminalitas ini apa? Kriminalitas ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh manusia atau orang lain atau orang dalam merugikan orang lain, ya. Sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana, ya. Enrico Pieri pernah mengatakan dengan pandangan sosiologisnya menyebutkan ada 3 faktor penyebab kejahatan itu sendiri. Yang pertama, adanya faktor individual atau antropologis. Kemudian yang kedua ada faktor fisik atau biasa disebut dengan natural alam. Yang ketiga ada sosial. Secara individual biasanya itu dilihat dari usia, baik itu mungkin jenis kelamin dan hubungan, ya, status sipil, profesi, pekerjaan dan lain sebagainya. Itulah yang bisa menyebabkan kejahatan dalam hal individual, ya. Misalnya kayak status atau profesi, karena orang ini ingin menggila jabatan, ya tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan berbagai cara kejahatan. Kemudian secara fisik atau natural alam biasanya adanya kayak menyinggung ras, suku, ya, atau mungkin adat, istiadat dan sebagainya. Ini juga merupakan salah satu penyimpangan sosial, yang mana di Indonesia ini kan daerahnya kan sangat beragam, baik itu sukunya, kulitnya, adatnya, bahasa dan sebagainya. Nah, ini mungkin bisa juga disebabkannya salah satunya. Kemudian yang ketiga ada sosial, yaitu sosial di sini adalah meliputi dengan kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat istiadat, agama dan lain sebagainya. Ya, jadi dalam hal sosial, jadi kenapa kriminalitas ini termasuk di situ? Ya,
Salah satunya jika sudah padat penduduk, salah satunya ya, itu otomatis mereka akan susah berkembang untuk mencari pekerjaan. Karena apa? Persaingan itu sangat banyak. Jadi mau tidak mau mereka harus bersaing secara ketat. Nah, untuk meloloskan diri maka tidak menutup kemungkinan berbagai macam cara pun akan mereka lakukan. Nah, seperti itu ya kurang lebihnya. Kemudian ada kriminalitas yang lanjutannya ya. Dalam undang-undang atau hukum pidana terdapat dua jenis kejahatan, violent offenses dan property offenses. Artinya, violent offenses atau kejahatan disertai dengan kekerasan pada orang lain, seperti pembunuhan, penganiayaan, dan pemerkosaan. Kemudian ada property offenses atau kejahatan yang menyangkut hak milik orang lain. Contohnya seperti perampasan, pencurian tanpa kekerasan. Nah, berikut beberapa tindak kriminalitas yang termasuk juga dalam bentuk gejala sosial. Seperti apa? Korupsi, penyalahgunaan narkoba, kejahatan dunia maya, dan perampokan. Nah, korupsi, kenapa korupsi itu bisa terjadi? Ya biasanya karena ada kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan nggak mungkin dia bisa korupsi. Kemudian penyalahgunaan narkoba. Ya kenapa penyalahgunaan narkoba ini masih sering terjadi di negara kita? Ya tadi tuh karena bisa dibilang masih mudahnya mereka menggunakan bahan-bahan jalur-jalur khusus ya, yang mungkin dengan barang ilegal lah. Artinya mereka bermain secara sembunyi-sembunyi ya. Jelas kalau narkoba itu di negara kita itu dilarang dan tidak boleh. Kemudian kejahatan dunia maya, maksudnya bagaimana? Ini adalah dalam hal penipuan. Kemudian dalam hal perampokan. Kenapa perampokan ini terjadi? Ya tadi itu karena adanya mereka tuntutan ekonomi, otomatis mereka melakukanlah perampokan ini. Kemudian ada lagi penyimpangan berikutnya ya. Ada penyimpangan seksual ya. Penyimpangan seksual di sini maksudnya adalah ada beberapa kategori ya. Ada homoseksual, lesbian, biseksual, waria, dan pedofilia. Homoseksual itu apa? Homoseksual itu adalah rasa ketertarikan seseorang kepada jenisnya. Biasanya homoseksual ini berjenis kelamin laki-laki ya. Kemudian kalau lesbian hampir sama dengan homoseksual, cuman bedanya di sini lebih cenderung kepada wanita ya. Kemudian kalau biseksualitas itu adalah ketertarikan romantis seksual baik itu pria maupun wanita. Jadi sama pria oke, sama laki-laki sama perempuan pun oke, seperti begitu. Kemudian ada waria. Waria ini apa? Waria ini adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia laki-laki tapi karena dia lebih menyukai peran perempuan, maka dia berpindah posisi perannya menjadi wanita. Kemudian yang berikutnya ada pedofilia. Pedofilia ini adalah gangguan seksual yang berupa nafsu terhadap anak-anak atau remaja, biasanya usia-usia di bawah 14 tahun. Jadi jika ada seseorang itu menyukai kepada anak-anak yang usia di bawah 14 tahun, berarti orang tersebut memiliki sifat pedofilia ini ya. Itu dia. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran dari kita bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.